aneh ya. Yang terakhir, dia menyerang guru IPA dari Presiden Jokowi, Ibu Ning namanya, yang mengatakan bahwa saya menjadi saksi bahwa saya mengajar Pak Jokowi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Jadi Tifa ini aneh gitu loh. Malah menuduh ibu guru itu seolah-olah Alzheimer. Kalau saya malah mengatakan jangan-jangan Tifa ini ODGJ ya. Inilah contoh konkret orang yang tidak tahu diri, yang kebenciannya sangat kuat sehingga dia membabi buta menyerang orang tanpa data dan informasi yang valid. Dan orang itu adalah Tifausa Tiasuma, Dr. Tifa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya kembali membuat opini terkait dengan Dr. Tifa. Tifausia Tiasuma namanya. Saya jujur, saya heran ini. Ada apa dengan perempuan ini? Kenapa kok kebencian kepada sosok seorang Jokowi, kepala negara kita begitu dalam, sudah ditampar oleh kenyataan dan fakta mati-matian, tetap saja menyerang Pak Jokowi. Kemarin dia mengaku doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara. Ternyata palsu, tidak diakui. Beberapa kali dia mengajukan S3 di berbagai tempat perguruan tinggi, juga belum ada yang lulus. Bahkan ada yang mengundurkan diri dan belum lulus. Ini saya tidak tahu nih, ada apa dalam otak seorang Tifa ini, perempuan loh ya. Perempuan itu biasanya lebih wise, lebih arif, lebih bijak. Ini kok aneh ya. Yang terakhir, dia menyerang guru IPA dari Presiden Jokowi, Ibu Ning namanya, yang mengatakan bahwa saya menjadi saksi bahwa saya mengajar Pak Jokowi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Saya sangat ingat orangnya jujur, tidak pernah neko-neko, dan dia pinter dengan pelajaran kimia. Nah, masalah pelajaran kimia ini dibahas sama Tifa. Seolah-olah ibu guru yang terhormat itu membuat narasi palsu karena katanya tahun 75, 77, 7 sampai 80 belum ada pelajaran kimia. Ini kan koplak ini. Saya masuk IPA itu ada pelajaran kimia, fisika, biologi. Memang masuk rumpun IPA memang. Tapi selalu dalam pelajaran itu dipecah-pecah. Ada pelajaran fisika, pelajaran kimia, pelajaran biologi, dan itu gurunya terpisah. Saya ingat guru kimia saya namanya Pak Sutrisno, luar biasa jago. Dia menghafal segala rumus-rumus kimia dengan hebat. Angkatannya sama loh, tahun 80-an loh saya. Jadi Tifa ini aneh gitu loh. Malah menuduh ibu guru itu seolah-olah Alzheimer. Kalau saya malah mengatakan jangan-jangan Tifa ini ODGJ ya. Beruntung sudah dibantah oleh sahabat saya Mas Adi MS, seorang musisi yang kebetulan angkatannya bareng dengan Pak Jokowi. Bantah sama, persis. Karena saya hanya beda setiap tahun aja dengan beliau-beliau itu. Ada pelajaran kimia. Kakak saya yang satu angkatan dengan Pak Jokowi, Pak Adi MS, atau mungkin yang lain, ada pelajaran kimia. Guru kimia itu sudah ada dari dulu. Rumpunnya memang IPA. Tapi dipecah-pecah pelajaran
fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri, itu mulai SMP. Jadi kalau kita di rapot kita itu ada IPA, ada fisika berapa, kimia berapa, biologi berapa. Jadi Tifa ini ingin menyesatkan masyarakat dengan membuat narasi palsu lagi, gitu ya, dengan cara yang sangat norak, kampungan, gitu, ya, menyerang bahkan guru yang sangat terhormat dikatakan Alzheimer. Gitu. Orang yang mengatakan seorang guru itu Alzheimer itu ODGJ bagi saya. Karena guru itu luar biasa. Guru itu adalah orang yang membuka jendela kita untuk menatap dunia. Kebetulan ibu saya juga guru. Jadi saya bisa mengerti bagaimana pengabdian beliau untuk mencerdaskan anak didiknya. Jadi ini memang sudah menjadi tren, dia menyerang lewat Twitter gitu ya. Jadi menyesatkan publik, lalu kemudian pembenci Jokowi mengaplikasi dengan statement-statement ngawur, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Mungkin generasi-generasi tahun 2000-an atau 90-an jadi nggak ngerti apa-apa, tapi termakan oleh hoax yang dibangun oleh Dr. Tifa ini. Sebenarnya yang paling jahat itu di Tifa ini, karena dia menyesatkan orang. Dia sengaja membuat narasi yang misleading. Ini bahaya luar biasa. Jadi saya terima kasih kepada Mas Adi MS sudah menohok Tifa dengan sangat elegan gitu ya. Kalau Mas Adi kan halus, kalau saya kan kasar. Tapi ya itulah tipikal orang berbeda-beda. Kalau saya mengatakan orang yang menuduh guru itu Alzheimer itu adalah orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Guru itu profesi yang sangat-sangat mulia, dan saya marah kalau ada guru yang dipelokoto seperti itu. Guru itu mempunyai sifat digugu dan ditiru, mempunyai pengabdian yang sangat-sangat total dengan gaji yang tidak seberapa. Menurut saya profesi yang paling mulia itu adalah guru. Bukan karena ibu saya guru, tapi saya juga sangat menghormati guru saya mulai dari SD sampai SMA, mungkin dosen saya di perguruan tinggi, dan guru-guru yang lain. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ini jelas. Tapi oleh Tifa, karena kebenciannya terhadap Jokowi, malah mohon maaf ini agak sedikit ngawur menuduh gurunya Pak Jokowi itu Alzheimer. Jadi mungkin Dr. Tifa harus memeriksakan diri ke psikiater atau psikolog gitu. Kenapa ya kebencian yang menggerak ini membutakan logikanya dia, akal sehat dia, padahal dia seorang dokter, konon juga kandidat doktor. Jadi kenapa mendegradasikan dirinya dengan ujaran-ujaran atau narasi-narasi yang mudah dibantah dan akhirnya orang mengecap bahwa dia pembohong. Ini kan berbahaya. Tapi gelar pembohong yang disempatkan kepada Tifa itu bukan karena orang lain atau tuduhan orang lain, karena dia sendiri yang melakukan hal itu. Jadi sangat bisa dimengerti kalau cap liar atau pembohong itu nempel di jidatnya Dr. Tifa. Jadi mudah-mudahan dia sadar, kemudian bertobat, meminta ampun kepada guru-guru yang ada, kemudian dia coba membuka literasi atau bertanya pada banyak orang. Jangan bicara tentang kurikulum, tapi pelajaran kimia, fisika, biologi memang sudah ada mulai zaman dulu. Mulai dengan angkatan 70-an itu dapat pelajaran kimia. Jadi inilah contoh konkret orang yang tidak tahu diri, yang kebenciannya sangat kuat sehingga dia membabi buta
menyerang orang tanpa data dan informasi yang valid. Dan orang itu adalah Tifausa Tiasuma, Dr. Tifa. Kita tandain saja orangnya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi terkait dengan Dr. Tifa yang kembali ngeyel untuk menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsu dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menyadarkan Dr. Tifa untuk mulai bijak, untuk menata kata, membangun narasi dengan bijak, jangan sampai mendegradasikan kualitas diri sendiri. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamil.